Berawal ketika SMA 1 Pandega Yogyakarta hendak mengadakan perkemahan yang wajib diikuti oleh para siswa kelas 10 selama 3 hari yang diselenggarakan oleh Dewan Ambalan Sekolah. Di saat itu, dua panitia Miko dan Chandra didampingi oleh Mas Heru selaku pendamping siswa sedang melakukan survei lokasi tempat perkemahan, yaitu di hutan Wana Alus sekitar wilayah Yogyakarta. Namun, untuk bisa berkemah di hutan itu tidaklah mudah. Mereka wajib meminta izin kepada kuncen desa setempat bernama Mbah Sonto. Awalnya, Mbah Sonto tidak mengizinkan, namun ketiga panitia terus memohon karena sudah tidak ada tempat pilihan lain dan agenda tahunan ini wajib dilaksanakan. Sehingga dengan berat hati, Mbah Sonto pun akhirnya mengizinkan, namun dengan beberapa persyaratan yang tak boleh dilanggar. 1 minggu kemudian di sekolah, Miko sedang menjelaskan tentang keadaan di hutan Wana Alus kepada kelas 10 yang akan berkemah. Dari mulai tempat yang boleh dikunjungi sampai tempat-tempat terlarang yang tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalamnya. Diperlihatkan ada 2 siswi kelas 10 yaitu Rini dan Naila, di mana Naila mendapatkan berita dari Mbah Google bahwa tempat itu adalah tempat yang angker. Keesokannya, semua siswa kelas 10 melakukan pengecekan peralatan kemah, di mana Rini kedapatan membawa banyak obat-obatan pribadi karena Rini memang anak yang lemah dan sering sakit-sakitan. Seniornya yaitu Lydia menghimbau kepada semua siswa kelas 10 supaya jangan membawa alat-alat yang tidak terlalu dibutuhkan, termasuk obat-obatan yang sudah dipersiapkan di tenda UKS. Selain berkemah, mereka juga diwajibkan melakukan pentas drama yang diminta oleh Mas Heru. Sehingga peserta yang terpilih melakukan gladi resik dengan judul Drama Legenda Roro Putri, di mana Mas Heru berperan sebagai sang dalang, membacakan naskah cerita tentang Roro Putri yang harus tewas di tangan pangeran yang ia cintai. Namun, di tengah latihan itu, Kiki sebagai pemeran utama mengalami mimisan, sehingga latihan harus dihentikan. Mas Heru yang mencemaskan terjadi apa-apa dengan Kiki memutuskan mencari pemeran cadangan. Maka ditunjuklah Rini setelah melihat weton Rini ini sama dengan Kiki yang cocok untuk memerankan tokoh utama Roro Putri. Rini, kamu mau ya gantikan Kiki? Yang wetonnya pas selain Kiki, itu kamu. Dan kini posisinya pun dibalik. Rini yang menjadi pemeran utama, sedangkan Kiki menjadi pemeran cadangan. Oh mas, kalau Rini udah pasti bisa nih. Nih. Di saat pulang sekolah, Miko sengaja menemui Rini untuk menanyakan persiapan pentas dan kemah yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Miko juga mengatakan akan menjaga Rini, walaupun nampaknya Rini selalu berupaya menjadi orang yang kuat. Kalau bohong iya. Nih, apaan sih nyebelin banget, Niko? Keesokannya, H-1, panitia kemah kembali ke hutan Wana Alus didampingi oleh kuncen Mbah Sonto untuk melakukan ritual mengubur sesajen sebagai bentuk permohonan izin supaya kemah mereka berjalan dengan lancar dan tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib penunggu hutan. Ia pun berpesan, selama kemah mereka dilarang berbuat sembarangan dan yang paling penting, sesajen yang sudah dikubur jangan sampai dibongkar. Sajen jenis dipendem, ujungannya dibongkar. Setelah menanam sesajen terakhir, Mbah Sonto mengatakan bahwa mereka sudah diterima. Dan sebelum pulang, si Mbah mengatakan sekali lagi untuk tidak melanggar pantangan. Kita sudah diterima. Jadi, kamu dan teman-teman
Baik-baik di sini, ya. Jima. Sedangkan keempat panitia terpaksa harus menginap di hutan, menunggu rombongan kemah yang akan tiba. Keesokannya, rombongan kemah tiba di lokasi. Rini adalah orang pertama yang merasakan keanehan saat berada di jembatan. Keanehan selanjutnya yang ia rasakan yaitu saat semua siswa berkumpul untuk doa bersama. Ia merasakan adanya sosok makhluk halus yang mendekatinya dan Rini tidak berani mengatakan kepada Naila tentang apa yang ia lihat sebelumnya. Setelah itu, Kiki menemuinya untuk memberikan kostum Roro Putri atas permintaan Mas Heru yang membuat Kiki menjadi sinis dan memusuhi Rini. Kemudian, scene berpindah kepada Lydia, di mana ia membuat peringatan untuk tidak memasang tenda di pos 4 karena lokasinya yang cukup jauh dan termasuk wilayah terlarang. Namun tiba-tiba ia melihat sesosok wanita memakai kemben lewat dan ujug-ujug ada tenda di sana. Di mana setelah melihat ke dalam tenda, wanita yang sebelumnya dilihat tidak ada di dalamnya dan tiba-tiba hari menjadi malam dengan suasana mencekam. Dari dalam HT yang ia bawa terdengar sebuah peringatan. Kejadian itu membuat Lydia shock berat. Ia kemudian kembali ke perkemahan dan bertemu dengan Miko, di mana setelah diceritakan, Miko melarang Lydia untuk mengatakan peristiwa itu kepada siapapun. Miko pun mengecek lokasi yang diceritakan oleh Lydia. Ia kemudian menaburkan beras kuning di lokasi tersebut dan sesosok ular hitam tiba-tiba muncul dan menyerang Miko. Namun ia mampu memotong ular itu dengan belati yang ia bawa. Dan seketika ular yang ia potong ujug-ujug menghilang dari pandangan. Setelah itu, acara kemah berjalan mulus. Berbagai kegiatan berlangsung lancar. Seperti kegiatan lomba-lomba di mana kelompok Rini selalu kalah dalam setiap perlombaan. Walaupun sudah dipastikan Rini yang lemah adalah penyebab kekalahan mereka, namun teman-teman satu timnya tetap mensupport Rini dan tak pernah menyalahkannya. Sore harinya, Kiki dan dua temannya pergi ke toilet sambil menggibahi Rini, di mana saat itu Rini mendengarkannya dari dalam toilet. Setelah mereka bertiga pergi, Rini yang kenyang digibahi keluar dari toilet. Kejadian aneh pun kembali menghantuinya, di mana ia mendengar ada suara ketuk pintu dari dalam WC sebelah. Dan setelah dibuka, dari dalam WC, ia tidak menemukan seorang pun. Namun dari balik cermin, ia melihat sosok wanita menggunakan pakaian kerajaan. Dan setelah berbalik, terdengar suara logam berbunyi yang merupakan sebuah cincin bermata merah. Ketika Rini hendak mengambil cincin itu, tiba-tiba Rini terpatuk ular hitam yang sama dengan ular yang dipotong Miko sebelumnya. Namun, bisa ular itu tidak membunuh Rini, melainkan ia mempunyai kekuatan yang membuat timnya memenangkan lomba untuk pertama kalinya.
Setelah itu, Miko membawa Mas Heru ke lokasi di mana ia menemukan ular hitam sebelumnya. Ia juga sudah menabur beras kuning di lokasi sesuai perintah Mas Heru. Walaupun sudah diminta Miko, namun Lydia tetap menceritakan kejadian horor yang menimpanya kepada Chandra dan Feni. Namun, Feni lebih memilih supaya ia tidak mengatakan hal-hal mistis karena masih banyak acara yang harus dikerjakan. Salah satunya adalah lomba semapur. Tadi di dekat sendang, aku lihat ada perempuan pakai kemben masuk ke tenda dekat sana. Udah, aku nggak berdengar. Kita itu masih banyak acara yang harus dikerjain. Dan kesurupan pun baru saja dimulai. Saat itu, si Mada yang diminta Feni untuk memperagakan sandi semapur malah menunjukkan sikap yang tidak wajar. Ia membuat kalimat kode jauh dari yang diminta dengan kalimat dendam, darah, tangis. Nah, ini benar. Yakin kamu nggak salah baca? Kemudian dengan bahasa Jawa fasih, ia berteriak bahwa seseorang akan bangkit untuk membalas dendam. Kemudian tiba-tiba Roh lanlu. Akaleng tumatos watoning telata maniko. Mada melompat ke sungai dari atas jembatan dan beberapa kali membenturkan kepalanya hingga berdarah. Mada yang kesurupan kemudian ditolong dan dibawa ke aula tenda. Mas Heru mencoba menolong Mada dengan jampi-jampi dari kitab kuno yang ia bawa. Bersamaan dengan itu, Rini kembali melihat bayangan wanita kerajaan. Kemudian tiba-tiba karena begitu ketakutan, Rini memutuskan untuk kembali ke tenda. Namun kesalahannya di sini guys, kenapa Rini yang dari awal sudah mengalami kejadian-kejadian aneh malah tidak didampingi? Sehingga dengan mudah roh wanita kerajaan itu mampu masuk ke dalam jiwanya. Berawal dari Mada, kini Kiki juga ikut kesurupan, di mana semua jampi-jampi dari Mas Heru tidak mampu mengusir makhluk halus dalam tubuh mereka. Tak lama kemudian, Rini pun kembali, namun kini bukanlah Rini yang mereka kenal. Peristiwa itu membuat Miko dan 2 orang panitia segera menemui Mbah Sonto. Barulah setelah Mbah Sonto tiba di lokasi, semua siswa yang kesurupan bisa ditenangkan. Ayo bawa, bantu, ayo cepat. Mereka ini harus cepat dibawa pergi dari sini. Mbah Sonto meminta supaya mereka bertiga segera dibawa keluar dari hutan ini. Namun bersamaan dengan turunnya hujan yang deras, jembatan penghubung putus dan tidak bisa dilalui. Oleh karena itu, terpaksa mereka harus kembali ke tenda, di mana Mbah Sonto akan meminta bantuan warga untuk membuat jembatan darurat. Ia juga berpesan sebelum ia kembali, semua kegiatan wajib dihentikan. Aku jaluk tulung tenan. Kegiatannya mandek dhisik. Nanti si Mbak beri. Balik sekarang, ayo. Mbah Sonto juga merasa cemas. Peristiwa ini bisa terjadi, mungkin saja ada yang melanggar pantangan ataupun membongkar sesajen yang ditanam sebelumnya, sehingga meminta kepada Miko untuk mengeceknya. Hati-hati, Mbak. Yo. Ayo. Setelah kembali ke tenda, semua siswa dikumpulkan di aula untuk makan bersama. Nampak Rini hanya duduk terdiam tanpa melakukan kegiatan apapun, membuat Lydia menegurnya untuk segera makan bersama siswa lainnya. Namun dengan sorot mata yang tajam, Rini berkata bahwa ia hanya akan makan apabila ada hiburannya. Kemudian tiba-tiba
biasanya dan mangan kudu diiringi. Lydia pun kesurupan arwah penari jaipong sebagai bentuk hiburan untuk Rini. Dalam kondisi itu, ia meminta maaf kepada Rini sambil menjedot-jedotkan kepalanya ke lantai. Untungnya, sebelum kejadian buruk menimpa Lydia, Mas Heru dan panitia lain segera menolongnya. Apa dia liatin saya? Awalnya, panitia sepakat untuk menghentikan semua kegiatan siswa sesuai dengan permintaan Mbah Sonto. Namun, Mas Heru ini tetap kekeh ingin kegiatan yang sudah dijadwalkan terus dilanjutkan. Salah satunya kegiatan jurit malam yang akan dilaksanakan tepat jam 12.30 malam. Nanti jam 12 dibangunkan untuk jurit malam. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, Naila kebelet dan mengajak Rini pergi ke toilet, di mana di sana ia mengalami kejadian mengerikan, yaitu ular hitam kembali muncul hendak mematuk Naila. Namun, Rini dengan mudah mengusir ular itu, kemudian mengatakan kepada Naila dengan bahasa Jawa halus tentang arti sawer atau ular, bahwa hal itu merupakan pertanda tempat ini sebenarnya dijaga oleh 7 lapis bumi yang seharusnya tidak boleh dihuni oleh manusia. Ulah iku enehi tondo sing sejatine kudu bangunan para manungsa. Tepat jam 12 malam, semua siswa dikumpulkan berdasarkan kelompok masing-masing untuk melakukan jurit malam, di mana tiap-tiap kelompok wajib menyusuri hutan dengan menutup kedua mata menggunakan kain dan dituntun oleh pendamping masing-masing. Sebelum berangkat, Miko sempat menitipkan Rini kepada Chandra yang ikut mendampingi kelompok 4. Bila ada sesuatu yang terjadi, ia meminta segera dihubungi. Kemudian di tengah hutan, kelompok 4 tiba-tiba dikepung oleh pasukan pengawal kerajaan gaib. Merasa terancam, Chandra segera membawa kelompok 4 untuk lari. Namun nahasnya, Rini tertinggal sehingga ia ditangkap dan dibawa masuk ke alam gaib. Mengetahui Rini tertinggal, Chandra dan kelompok 4 memutuskan untuk kembali mencarinya. Chandra mencarinya sampai ke Sendang, di mana bukan Rini yang ia temukan, melainkan si Mas Heru yang sedang melakukan tapak dengan kondisi dililit ular besar. Di lain sisi, Naila juga mengalami kejadian mengerikan di mana ia terjatuh tepat di atas kuburan. Kemudian tiba-tiba Miko yang mendapat kabar kalau Rini menghilang segera menemui Chandra, di mana saat bertemu Chandra memberitahunya tentang Mas Heru. Namun belum sempat mengecek lokasi, terdengar jeritan di pos 3, di mana Naila kerasukan arwah Poci yang menjerit-jerit meminta kain kafannya. Naila kembali dibawa ke aula sambil terus berteriak meminta kain kafan, sehingga terpaksa panitia membungkusnya dengan jari diikat seperti layaknya Poci. Setelah itu, satu demi satu siswa lain mulai mengalami kesurupan. Seketika, kondisi mulai tidak kondusif. Mada yang kesurupan hendak menghabisi Miko menggunakan sebuah gunting. Untungnya, Mbah Sonto dan beberapa warga tiba tepat waktu. Mbah Sonto merasa kesal karena permintaannya untuk menghentikan kegiatan tidak dituruti. Acara ini diterusin ke piye? Sing bara wis ngomong. Sampai menjelang pagi, Mbah Sonto berupaya mengobati semua siswa yang kesurupan.
di mana Naila mencakar pipinya hingga berdarah saat Mbah Sonto membuka kain yang menutupi tubuhnya. Kembali ke Rini yang sedang bersembunyi ketika berada di alam gaib. Tanpa ia sadari, ia telah memakai cincin mustika yang pernah ia temukan sebelumnya saat berada di kamar mandi. Tak lama kemudian, sosok wanita yang selama ini selalu menghantui muncul di hadapannya, kemudian membawa Rini pergi. Wanita itu ternyata adalah tokoh yang akan diperankan oleh Rini dalam pementasan drama. Ya, dia adalah Roro Putri yang sudah lama menunggu kedatangannya. Cincin yang dipakai oleh Rini saat ini adalah cincin mustika yang mampu mengendalikan semua makhluk dan mengabulkan apa saja yang Rini inginkan. Cincin itu akan diberikan kepadanya sebagai hadiah asalkan Rini bersedia untuk membantunya membalaskan dendam kepada sang raja. Hirus liramu wes ngerti. Kowe gelem rewani ing susun balas dendam. Namun, Roro Putri merasa ada seseorang yang ingin menguasai cincin mustika itu. Ya, siapa lagi kalau bukan si Mas Heru. Setelah semalaman melakukan tapa, akhirnya Mas Heru bisa berkomunikasi dengan Roro Putri, di mana sang putri meminta imbalan yang setimpal untuk ditukar dengan cincin mustika itu. Di lain sisi, Miko dan panitia laki-laki lainnya terus mencari keberadaan Rini yang menghilang sambil menaburkan beras kuning yang diperintahkan Mas Heru untuk berjaga-jaga. Kemudian tiba-tiba sosok makhluk gaib pengawal kerajaan kembali meneror, membuat Ziko dan Pauzi terluka parah. Melihat kondisi yang mengancam nyawa mereka, pencarian pun dihentikan. Mereka memutuskan kembali ke tenda demi keselamatan. Setibanya di kemah, Chandra yang begitu ketakutan menceritakan tentang Mas Heru kepada Mbah Sonto bahwa ia sedang melakukan semedi di sendang dengan posisi dililit ular. Merasa ada sesuatu yang janggal, Mbah Sonto segera pergi untuk menemui Mas Heru. Namun, setelah tiba di lokasi, Mas Heru sudah tidak berada di sana. Benar saja firasat Mbah Sonto bahwa ada orang yang sengaja membongkar sesajen dan menabur beras kuning. Nyatanya, beras kuning bukan untuk berjaga, melainkan akan mengundang makhluk halus untuk datang sebagai tanda akan adanya persembahan. Mengundang mereka datang karena akan ada persembahan, akan ada sesaji. Jadi guys, bisa disimpulkan bahwa biang kerok atau penyebab dibalik kejadian ini adalah Mas Heru yang ingin menguasai kekuatan cincin mustika. Dan di setiap Miko menabur beras kuning sesuai perintah Mas Heru, pasti akan ada makhluk halus yang datang. Sehingga saat ini Miko sedang dikejar oleh pengawal kerajaan. Tanpa sengaja, ia terbentur pada sebuah dahan pohon, kemudian pingsan. Tak lama kemudian, Miko ditolong oleh Mas Heru. Tanpa disadari, Rini yang menghilang kini sudah berada di hadapannya. Setelah semua kembali ke tenda, Mbah Sonto langsung bertanya kepada Heru, kenapa sampai membongkar sesajen? Namun, ia tidak mau ambil pusing dengan menjawab, yang penting sekarang semua sudah aman dan Rini sudah kembali. Mas Heru juga mengatakan bahwa ia sudah membuat sebuah perjanjian dengan Roro Putri, yaitu harus ada persembahan supaya semua siswa bisa selamat.
Persembahannya adalah mementaskan kisah hidup Roro Putri. Dalam kisah itu, ia adalah putri yang tidak beruntung. Sang raja ingin menjadikannya sebagai selir. Namun ternyata ia dan sang pangeran sudah saling jatuh cinta. Lama-kelamaan, pamannya tak tega melihat kondisi sang pangeran yang terus bersedih karena memendam cintanya kepada Roro Putri, sehingga meminta keduanya untuk meninggalkan istana. Namun, takdir yang tak bisa dihindari, berita pernikahan mereka terdengar sampai telinga sang raja. Sang raja pun begitu murka. Ia memberikan pilihan yang berat kepada pangeran, yaitu memilih cintanya atau warisan kekuasaan kerajaan. Namun, kini ceritanya dirubah. Yang seharusnya putri ditusuk oleh sang pangeran, kini ceritanya dibalik. Roro Putri mampu menangkis dan menusukkan keris kepada sang pangeran, sehingga Roro Putrilah yang selamat. Setelah pertunjukan selesai, semua siswa menjadi kesurupan dan Roro Putri keluar dari jasad Rini. Mas Heru pun langsung meminta imbalan yang telah dijanjikan, yaitu cincin pusaka yang kini sedang dipakai oleh Rini. Mas Heru segera meminta cincin itu kepada Rini. Namun, melihat kondisi di hadapannya saat ini, ia lebih memilih melempar cincin itu ke dalam kobaran api demi menyelamatkan teman-temannya. Keesokan paginya, keadaan kembali normal. Kiki juga meminta maaf atas sikapnya selama ini kepada Rini. Sebelum pulang dan melewati jembatan darurat, Mbah Sonto mendoakan semua siswa satu persatu supaya selamat dan tidak diikuti oleh penghuni hutan Wana Alus. Namun, setiap tahun Miko dan Rini selalu kembali ke hutan Wana Alus, sebab Rini tidak pernah kembali menjadi Rini yang dulu lagi. Sementara Mas Heru mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Ia menjadi ODGJ yang selalu memimpikan memiliki cincin mustika.